Halo, perkenalkan nama saya Adirani Yeusimanurung dengan NIM 121119099, Program Studi Teknik Industri. Saya dari Studium General kelas B. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai ulasan yang telah saya dapat dari video Research Academy, di mana untuk topiknya yaitu Publication Process atau proses publikasi. Sebelum kita masuk ke sebab berikutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang publikasi. Publikasi dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Jadi begitulah singkat tentang publikasi. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang akan kita bahas sesuai dengan topik ini. Yang pertama yaitu dasar-dasar penerbitan. Seperti yang kita ketahui, penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Secara umum, tujuan dari penerbitan adalah untuk melakukan penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana nanti akan menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang melalui produk penerbitan, melakukan perdagangan dengan mencari keuntungan dari penjualan produk terbitnya. Dalam dasar-dasar penerbitan ini, kita harus mengetahui apa itu ORCID ID. ORCID adalah organisasi yang terbuka dan nirlaba yang dijalankan oleh dan untuk komunitas riset. Mengapa kita menggunakan ORCID ID dalam penerbitan? Hal itu dikarenakan adanya koneksi yang dapat diandalkan dengan pekerjaan dan penghargaanmu, mengurangi kesalahan identitas, dapat memiliki dan mengendalikan catatan ORCID. Anda juga dapat menggunakan sistem ORCID hanya sekali masuk, tapi dapat digunakan berkali-kali. Kemudian, pengakuan yang lebih baik untuk Anda dan penelitian Anda nantinya. ORCID juga dapat meningkatkan penemuan penelitian Anda, di mana ORCID gratis untuk para peneliti dan mendaftarnya juga dengan mudah, semudah 1, 2, dan 3. ORCID adalah milik Anda dan nama digital seumur hidup. Jadi, menggunakan ORCID ID merupakan hal yang sangat penting dalam proses penerbitan. Di mana ada beberapa siklus dalam penerbitan jurnal. Yang pertama, mengatur papan rencana, di mana langkah awal ini merupakan hal yang sangat penting, karena dengan mengatur papan rencana, nantinya untuk proses penerbitan akan lebih terstruktur. Kedua, meminta dan mengelola kiriman. Yang ketiga, mengelola ulasan. Yang keempat, menghasilkan pengajuan yang diterima. Yang kelima, menerbitkan dan menyebarkan. Yang keenam, mengarsipkan artikel dan mempromosikan pengguna, di mana nanti untuk mengarsipkan ini akan ada draftnya dan akan digunakan untuk mempromosikan hasil dari jurnal tersebut. Subbab selanjutnya di sini akan dibahas tentang metrik penelitian. Metrik penelitian adalah tabel yang berisi judul skripsi, variabel, indikator, metode analisa, dan teknik analisa, di mana fungsi tabel ini akan memberikan gambaran tentang skripsi secara singkat dan memberi arah yang jelas bagi peneliti yang akan dilakukan. Metrik penelitian telah menjadi fakta kehidupan banyak termasuk dalam bidang penelitian dan keilmuan. Metrik penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi kualitas jurnal, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan kualitas penelitian dan dampak yang Anda buat di bidang Anda nantinya. Singkatnya, sebuah metrik penelitian harus dapat mewakili dari proposalnya, sehingga dapat melihat metrik penelitian nantinya, di mana orang akan bisa memperoleh gambaran tentang bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Sebab selanjutnya yaitu menentukan jurnal dengan tepat.
Jika Anda ingin makalah Anda diterbitkan, salah satu tantangan utama yang Anda hadapi adalah menemukan jurnal yang tepat untuk penelitian Anda, di mana jurnal ini bisa menjadi salah satu penguat dalam isi dari penelitian Anda. Dari tujuan dan ruang lingkup hingga nilai-nilai jurnal dan dari praktik etis, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Anda akan ingin mempertimbangkan dampak jurnal, ada berbagai metrik yang tersedia untuk membantu Anda dalam melakukannya. Selanjutnya, ada etika. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian. Di mana etikanya yaitu ada plagiarisme, pengambilan keputusan dan berurusan dengan zona abu-abu di seluruh bidang akademik. Yang kedua, mendeteksi manipulasi gambar, meliputi rutinitas, alat, dan keterbatasan. Di mana dalam penelitian kita harus menjaga etika kita, yaitu baik dalam plagiarisme ataupun dalam hal gambar. Jadi, kita tidak boleh melakukan pemanipulasian terhadap gambar. Jadi, gambar yang kita ambil harus sesuai dengan penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian ada plagiat, kemudian ada pengarang, kepemilikan konten, dan demistifikasi izin. Sebab selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan terbuka. Hal ini sama dengan sains terbuka secara konseptual yang merupakan ilmu pengetahuan yang transparan dan bisa diakses oleh siapapun yang memungkinkan, yang terbesar dan berkembang melalui berbagai jaringan kerjasama. Ilmu pengetahuan itu sendiri sebenarnya bersifat terbuka dan dapat dijadikan sebagai problem solving terhadap masalah dan bersifat plural. Ilmu terbuka dapat menggambarkan cara bekerja yang membuat penelitian lebih inklusif, lebih kolaboratif, dan lebih transparan ilmu terbuka. Di mana ilmu terbuka ini merupakan gerakan untuk membuat penelitian ilmiah, baik itu dalam termasuk publikasi data, sampel fisik, dan perangkat lunaknya. Selanjutnya, di sini kita membahas tentang cara menerbitkan di jurnal premium. Sebagai seorang peneliti, Anda ingin mempelajari teknik dan strategi untuk menyiapkan diri Anda sendiri untuk menyukseskan penerbitan. Untuk dapat menemukan sumber daya yang berguna, untuk mempelajari praktik terbaik, menyiapkan naskah untuk dipublikasikan, dan menemukan jurnal terbaik untuk penelitian Anda. Adapun cara menerbitkan di jurnal premium, yang pertama yaitu memiliki naskah artikel jurnal yang akan Anda publis. Jadi, jika kita ingin menerbitkan jurnal premium, langkah awal yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui memiliki naskah artikel yang bisa kita publish nantinya. Hal ini bisa berbentuk dalam draft. Kedua, terjemahkan bahasa secara profesional, di mana jurnal ini harus memiliki bahasa secara profesional dan dengan memiliki bahasa keilmuan. Jadi dia harus berbahasa baku. Yang ketiga, mempunyai jurnal yang relevan dengan rumpun keilmuanmu. Jadi, untuk mempermudah kamu dalam menciptakan jurnal ini, kamu harus menyesuaikan dengan keilmuan yang kamu miliki. Kemudian, lihat jurnal yang sesuai, di mana di sini berarti kita membutuhkan sumber-sumber yang sesuai untuk melengkapi jurnal kita nantinya. Lakukan proses review, di mana jurnal yang kita terbitkan tadi, jurnal yang telah kita buatkan tadi harus masuk ke proses review dulu. Ketika direview, nanti akan masuk ke proses revisi apabila naskah tersebut memiliki kesalahan-kesalahan tertentu yang masih bisa diperbaiki. Dan apabila nanti naskah sudah jadi, maka akan dilakukan penerbitan dan akan dibayar untuk hasil jurnal yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu ada penerbitan di ilmu kimia. Adapun struktur umum dari artikel penelitian, yang pertama itu harus memiliki judul atau topik.
yang kedua abstrak, yang ketiga kata kunci, di mana kata kunci ini seperti yang kita ketahui akan menjadi pokok dari judul atau topik kita. Kemudian ada pendahuluan, ada metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, referensi yang kita gunakan, dan bahan pendukung, di mana bahan pendukung ini biasanya dalam bentuk lampiran. Hal lain yang perlu kita ketahui yaitu tentang peer review. Peer review itu adalah penilaian oleh sesama ilmuwan dari semua artikel yang dikirimkan untuk dipublikasikan dalam hal ilmiah. Kebenaran argumennya, ketelitian-penelitian dilakukan, relevansi dan kelengkapan literatur yang dikutip, dan lain-lain. Proses dikendalikan oleh editor. Peer review merupakan menambah nilai dan kualitas ke naskah dan selanjutnya jurnal, dan juga digunakan untuk mendeteksi plagiarisme. Proses tinjauan sejawat menyeluruh menarik penulis berkualitas tinggi dan berkualitas tinggi penulis membuat lebih mudah untuk mengamankan pengulas. Oleh karena itu, ulasan peer review adalah elemen penting dari publikasi ilmiah dan salah satu landasan utama dari proses ilmiah. Di mana peer review ini melayani dua fungsi utama. Yang pertama, bertindak sebagai filter, di mana dia akan memastikan penelitian diverifikasi dengan benar sebelum diterbitkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian. Tinjauan yang ketat oleh para peneliti lain membantu mengasah poin-poin yang penting dan memperbaiki kesalahan yang tidak disengaja. Jadi peer review ini sangat berfungsi, yaitu memastikan bahwa naskahnya diverifikasi lalu diterbitkan, dan yang kemudian membantu memperbaiki kesalahan yang tidak disengaja. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan naskah ada dua, yaitu dalam ulasan teknis dan dalam pemeriksaan kesalahan. Hal pertama itu kita harus mengulas teknis, di mana ada batasan kata atau angka, kualitas angka, kejelasan tabel, dan bahasa. Batasan kata dan atau angka, di mana tidak boleh ada kata berlebih dalam kata naskah, karena itu akan bisa merusak hasil naskah kita nantinya. Kemudian kualitas angka, yaitu kebenaran terhadap angka tersebut. Apakah itu benar menurut hasil dari penelitian kita. Kemudian kejelasan tabel. Jadi jika kita memiliki tabel, diberikan label terhadap tabel tersebut agar mengetahui bahwa tabel itu merupakan data dari penelitian itu, serta menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian periksa kekalahan. Pemeriksaan plagiarisme atau realitas yang tidak menguntungkan bagi editor, serta berhati-hatilah dengan masalah self-plagiarisme yang terutama di bagian metode. Selanjutnya itu ada 7 hal penting dalam penulisan naskah, di mana kita harus mampu membuat kerangka tulisan lebih awal. Hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat rencana tulisan dengan cara menulis kerangka tulisan. Kemudian jangan dulu menulis, di mana cara ini mungkin agak berbeda ya dari biasanya. Alur ini dibalik yakni menemukan terlebih dahulu jurnal dan konferensi yang dituju, di mana kita harus mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik kita nantinya untuk mempermudah kita dalam menulis. Kemudian abaikan dulu tata bahasa. Ketika membuat tulisan artikel ilmiah, jangan berfokus pada dengan tata bahasanya. Yang terpenting adalah menulisnya dulu. Banyak penulis yang terjebak dengan mengutamakan tata bahasa ketika menulis. Akibatnya, waktu menulis artikel menjadi lebih lama, dan memeriksa dan perbaiki data dapat dilakukan di saat akhir penulisan. Kemudian tulis ulang. Setelah menyelesaikan tulisan sesuai dengan poin 3, Anda perlu melakukan pemeriksaan agar memiliki bahasa yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian cari pembaca. Meminta bantuan rekan atau orang yang sesuai dengan untuk membaca tulisan Anda, di mana kita tidak perlu menunggu tulisan Anda sempurna, karena tulisan tidak sempurna jika hanya Anda yang membacanya. Untuk itu perlu mencari pembaca lain untuk menanggapi tulisan Anda, sehingga feedback yang Anda dapatkan, entah itu berupa masukan atau kritikan, untuk membantu Anda dalam memperbaiki tulisan Anda. Kemudian buat judul yang singkat. Judul artikel
adalah komponen utama dalam menulis. Judul adalah penarik awal bagi pembaca. Judul akan lebih efektif dan menarik jika judul Anda pendek. Yang terakhir yaitu pastikan abstrak Anda singkat dan padat, di mana sesuai dengan persyaratan dalam jumlah kata dalam penulisan abstrak. Baik, begitulah untuk hasil ulasan yang saya dapatkan dari topik ini. Apabila ada kata dan salah, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.